6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kalau siang hari ini kita masih boleh berada di tempat ini. Kita bisa beribadah semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita fokus menyembah Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Biarlah Allah yang bertahta. Satu hal yang kami minta ya Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun langkah kami. Agar apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak Bapa. Engkau Allah yang kudus, yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Suci,
Yesus, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Yesus, kudus, kuduslah Kau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Yesus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Suci, sucilah, sucilah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Suci, sucilah, sucilah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Kau Allah kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kau Allah yang senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kami. Haleluya. Amin. Tak pernah ku ragu akan
tahu, kita percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kita. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau berserah kepadamu ya Bapa. Kami mau mengucap syukur hanya padamu ya Tuhan. Berjalanlah senantiasa bersama dengan kami ya Bapa. Tuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan. Karena kami yakin kami tidak bisa apa-apa tanpa-Mu. Sungguh besar setiamu ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
terukir nyata lewat kehidupan kami. Karena Engkau yang menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Engkau yang berjanji, Engkau yang pasti melakukannya. Segalanya bagiku, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Kau tidak akan pernah meninggalkannya, Tuhan. Kau yang memanggil kami menjadi anak-anak. Kau tebus kami di atas kayu salib. Kami percaya ada tangan Tuhan yang kuat, yang terus menuntun dan membawa kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Bahkan ketika kami tidak setia, Kau tetap setia kepada kami. Saat kami gak bisa melihat jalan-jalan-Mu, saat kami merasa bahwa kami ditinggal sendiri, kami tahu ada Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bangga menjadi anak Bapa. Buka mata kami untuk melihat betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Betapa Engkau mengasihi kami, Tuhan.
Thank you Jesus. Rasakan kasihnya. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita meninggalkan Dia, tapi Dia selalu ada bersama dengan kita. Jangan sembunyikan dirimu dari kami Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah, ajarku berserah hanya padamu, hanya padamu. Tuntunlah langkahku, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Dalam terang firman, ajarku berharap, ajarku berharap hanya padamu, hanya padamu. Bapakku ajaib, panggil Dia Bapa yang mengasihi kita. Bapakku ajaib, segala rancangan Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menukar kehendaknya yang jadi kehendakmu terjadilah. Sama-sama katakan, minta hati yang mengerti kehendak Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah Tuhan, ajarku berserah hanya padamu. Tuntunlah
Bukan apa yang kau pandang baik dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu rancangan-Mu itu jauh lebih indah dari rancangan kami. Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik dalam hidup kami. Ajar kami untuk berserah kepada Tuhan. Ajar kami untuk percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami percaya Engkau melawat umat-Mu. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menghibur. Bahkan Engkau yang memberikan hikmat bagi yang membutuhkan hikmat. Biar Engkau menikmati setiap kehidupan kami Tuhan. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau ada di tempat ini. Engkau guru agung kami. Buka rahasia kebenaran-Mu bagi kami. Supaya kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Lawat juga anak-anak sekolah minggu. Urapi guru sekolah minggu. Otoritas hikmat-Mu turun atas guru sekolah minggu Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan itu memerdekakan. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan. Kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Salam. Ya puji nama Tuhan. Kalau kita masih bisa beribadah saudara. Hari-hari ini ada beberapa jemaat yang kurang sehat. Kita harus tetap jaga kesehatan karena sedang terjadi perubahan cuaca saudara ya. Ya, jaga kesehatan, pola makan, olahraga ya dijaga supaya kita bisa efektif dan produktif saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua minggu lalu kita sudah tetapkan panitia Natal dan minggu lalu kita sudah putuskan bahwa Natal kita untuk tahun ini ada 3 event. Yang pertama Natal sekolah minggu kita akan lakukan nanti di Ngujang. Itu anak-anak kita beserta nanti anak-anak yang ada di sana saudara. Kita mau memberkati anak-anak yang ada di Ngujang. Tanggal berapa? Tanggal 16 saudara ya. Kita akan buat di tempat kita yang ada di Ngujang. Tanggal 16 Natal sekolah minggu. Terus untuk Natal umum kita buat tanggal 25 di tempat ini. Tanggal 25 paginya sekitar jam 10. Terus sorenya jam 3 kita bagi sembako di Ngujang saudara. Kita memang ingin memberkati daerah Ngujang karena kita lagi fokus untuk mau membangun pelayanan di sana saudara. Kita bagi sembako, kemarin kita targetkan kita bagi 100 paket sembako. Satu paket itu minimal 100.000. Jadi paginya kita ibadah Natal di sini sederhana, tidak ada nasi kotak, mungkin roti kotak aja ya, kue kotak. Tapi tetap meriah. Kita akan buat di sini. Itu tanggal 25 saudara. Kenapa kita buat tanggal 25? Karena memang target kita orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau orang-orang yang sudah lama tidak ke gereja, sudah lama jauh dari Tuhan. Yang mereka belum punya gereja tetap, itu yang mau kita ajak nanti saudara. Karena kita rindu di dalam momen Natal itu orang mengalami kasih Tuhan kembali. Jadi tanggal 25 jam 10 kita buat celebration di sini. Sorenya kita nanti buat bakti sosial pembagian sembako untuk para pekerja tunasusila dan masyarakat yang ada di sekitar Ngujang saudara. Seperti yang sudah kita lakukan tahun lalu juga. Ya, jadi mari kita support, mari kita dukung. Dan di belakang di tempat persembahan kita siapkan amplop persembahan Natal. Bagi saudara yang digerakkan Tuhan untuk berbagi, silakan masukkan ke dalam. Atau mungkin saudara bilang, Kak saya mau persembahkan beras. Oh, berapa? 50 kilo, 30 kilo, gak apa-apa. Yang pasti ini kesempatan bagi kita untuk memberikan ulang tahun kepada Tuhan Yesus. Amin. Hadiah ulang tahun. Alkitab katakan segala sesuatu yang kamu lakukan kepada yang paling hina ini, kamu sedang melakukannya buat aku kata Tuhan.
Kenapa saya suka setiap momen Natal itu kita perhatikan orang-orang miskin, saudara. Karena di situ kita punya kesempatan kasih kado Natal, kado ulang tahun kepada Tuhan Yesus. Orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang yang ada di penjara, orang-orang yang menderita, itu sebenarnya perwakilan-perwakilan Tuhan Yesus. Karena Tuhan katakan, apa yang kamu lakukan bagi mereka, engkau sedang melakukannya buat aku. Jadi kenapa saya lebih senang melakukan hal-hal yang seperti itu, saudara. Langsung kita connect dengan Tuhan, saudara ya. Dan saya percaya segala sesuatu yang saudara lakukan buat Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Alkitab katakan gini, kamu beri air putih saja kepada seseorang karena itu muridku, kamu tidak akan kehilangan upah, saudara. Air putih, apalagi yang kita kasih itu apa, saudara? Lebih dari air putih, saudara ya. Jadi jangan pernah hitung-hitungan untuk melakukan kebaikan. Asal itu Tuhan yang gerakkan, saudara. Saya kalau itu masalah kebaikan, kadang uang terakhir saya kasih, saudara. Dan percayalah tidak akan pernah sia-sia, saudara ya. Kitab Amsal katakan, kalau kita peduli kepada orang miskin, kita sedang memiutangi Tuhan. Memang ini bahasa ini terlalu hiperbola memang ya, dipakai oleh penulis Amsal itu. Ketika kita menolong orang miskin, kita sedang memiutangi. Memiutangi itu artinya apa? Membuat Tuhan berhutang sama kita, saudara. Walaupun sebenarnya nggak mungkin lah Tuhan berhutang sama kita ya, karena ya kita sudah dapatkan yang jauh lebih banyak dari Tuhan. Tapi kenapa sampai firman Tuhan tuliskan seperti itu? Supaya kita ketika kita melakukan sesuatu untuk orang susah, jangan sampai kita merasa eman, jangan. Percayalah, Tuhan perhitungkan itu. Karena itu saudara, mari kita dukung untuk acara ini. Ketuanya Ibu Ani, apa yang bisa saudara bantu nanti bisa hubungin Bu Ani, saudara ya. Yang tadi worship leader. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga lagi membuka les gratis di daerah Ngujang, saudara. Jadi bagi saudara yang punya kenalan atau saudara yang mau terlibat, kita buka di sana les matematika, bahasa Inggris, calistung. Karena kapan hari itu waktu kita acara 17 Agustus dengan anak-anak di sana, kita sangat kaget, saudara. Anak kelas 4 SD nggak bisa baca. Di zaman yang sudah super canggih seperti sekarang ini, saudara. Anak kelas 4 SD gak bisa baca. Itu membuat hati saya hancur. Bagaimana masa depan mereka? Makanya kita tawarin, kamu mau gak kita leskan gratis? Mau, orang tuanya senang, saudara. Makanya kita lagi rancang ini. Kita buka les gratis di sana, nanti calistung, bahasa Inggris, matematika, sama les musik, saudara. Gitar sama keyboard, saudara. Keyboardnya sudah ada di sana dan gitarnya sudah ada. Jadi mari kita lakukan yang terbaik, saudara. Mumpung masih ada kesempatan. Mungkin saudara gak punya kesempatan pelayanan di tempat ini. Tapi di luar sana kita masih buka ruang pelayanan. Ada di penjara, ada di kampus Universitas Bhinneka. Kita juga buka persekutuan di sana. Di Ngujang. Jadi seharusnya jemaat gak ada yang tidak pelayanan. Jadi satu saat nanti ketika Tuhan tanya, saudara, kenapa kamu gak pelayanan? Saudara gak ada alasan, gak boleh sama pendetaku. Gak ada alasan, saudara. Gak ada alasan. Karena semua ruang untuk pelayanan kita buka, saudara-saudara. Gak ada alasan. Kita buka semua ruang untuk pelayanan. Dan percayalah, tidak akan sia-sia. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Wahyu. Kita akan belajar dari kehidupan jemaat yang ada di Philadelphia. Kalau saudara lihat ada banyak gereja apa Philadelphia. Kenapa banyak orang pakai Philadelphia, saudara? Hah? Kenapa tuh banyak orang suka pakai Philadelphia? Karena Philadelphia ini salah satunya dari 7 gereja
Dari 7 gereja itu ada 2 gereja yang tidak ditegur oleh Tuhan. Yang Tuhan hanya berikan pujian kepada mereka. Tuhan tidak mencerca mereka. Dan gereja-gereja ini bukan gereja-gereja besar, bukan gereja-gereja kaya. Gereja yang tidak dicerca oleh Tuhan itu satu Smyrna. Kita tahu Smyrna itu sangat miskin dan kecil. Dan saudara tahu, yang kedua, yang Tuhan hanya berikan pujian kepada gereja yang ada di kitab Wahyu, itu Philadelphia. Dan Philadelphia ini gereja yang paling kecil, saudara. Lebih kecil dari semua gereja atau jemaat yang ada saat itu. Nanti kita lihat, saudara. Jadi menurut pemandangan Tuhan, saudara, bukan yang besar itu yang berhasil, bukan. Bukan yang kelihatan wah yang berhasil, bukan. Memang manusia berusaha untuk melihat yang wah, yang besar, yang megah, yang gimana gitu. Kita merasa kita sukses di situ, tapi cara pandang Tuhan ternyata berbeda, saudara. Kita lihat yuk di kitab Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13 saya akan bacakan bagi kita. Saudara bisa perhatikan di slide. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus. Menarik. Tuhan kasih pembukaan dengan narasi yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ada lagunya ya. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Diambil dari ayat ini, saudara. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kalau Tuhan sudah tutup, saudara, jangan coba-coba buka. Itu nabrak tembok, saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu gak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku. Waduh. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis. Saudara, beberapa orang dari jemaat iblis. Berarti ada jemaat iblis. Nanti kalau saudara lihat di kitab Matius, saudara, ketika Tuhan memberikan perumpamaan tentang gandum, saudara, ya, murid-murid bertanya gini, Guru, bukankah yang ditaburkan benih gandum, kenapa tumbuh ilalang? Tuhan Yesus bilang gini, pada malam hari, si jahat menaburkan benih. Siapa itu benih itu? Anak-anak kerajaan iblis, dia bilang. Terus murid-murid bertanya, loh gimana kita cabut aja itu ilalang? Tuhan bilang jangan. Biarkan gandum dan ilalang itu tumbuh bersama-sama. Karena kalau ilalang dicabut, bisa-bisa gandum juga tercabut. Akan ada nanti masanya, Tuhan bilang, malaikat akan memisahkan antara gandum dan ilalang. Gandum itu akan dikumpul dan ilalang akan dibakar. Yang menarik, saudara, kalau saudara lihat tumbuhan gandum dan ilalang itu tidak ada perbedaan. Gak ada perbedaan.
tumbuhan gandum dan ilalang itu nggak ada perbedaan. Makanya Tuhan bilang jangan dicabut. Bisa-bisa salah cabut saudara. Dibiarkan bertumbuh bersama. Jadi di gereja di dunia, ada gereja yang merupakan utusan iblis. Jemaat iblis. Dibiarkan bertumbuh bersama-sama dengan jemaat kerajaan Allah. Terus apa yang membedakan? Kalau gandum dan ilalang itu terlihat mirip dan persis, nyaris tidak ada beda. Bedanya cuma satu saudara. Bedanya cuma satu. Gandum itu akan mengeluarkan buah, bulir. Tapi ilalang sampai mati, dia tidak pernah mengeluarkan buah. Jadi kalau saudara lihat ada orang Kristen, dari lahir sampai matinya, hidupnya gak berubah-berubah, gak ada pertobatan. Tetap di gereja, tapi hidupnya gak berubah. Gak menghasilkan buah-buah. Apakah itu buah pertobatan, apakah buah roh, apakah itu buah tangan, apakah buah jiwa-jiwa, gak ada. Begitu dia sampai mati, dia tidak ada mengeluarkan buah. Bisa jadi ini anak kerajaan kegelapan yang disusupkan. Makanya jangan heran saudara lihat ada orang-orang di gereja. Itu kerjaannya itu melemahkan iman sesama saudaranya. Ilalang itu merusak gandum sebenarnya. Karena apa? Sari makanan yang harusnya untuk gandum itu dimakan oleh ilalang. Orang-orang Kristen yang kayak gini ada di gereja. Dia hadir di gereja. Tapi ketika dia lihat temannya mau bertumbuh, digosipin, dibully, dia apa lagi? Supaya gak bertumbuh. Diajak supaya tidak serius. Bisa jadi dia ilalang saudara. Tapi kita gak bisa memponis. Mana yang ilalang, mana yang gandum. Gak boleh, Tuhan bilang gak boleh. Bukan hak kita untuk mencabut, bukan hak kita untuk menghakimi. Nanti ada waktunya malaikat yang akan mencabut. Saya sudah 24 tahun pelayanan saudara. Saya lihat di gereja di mana-mana selalu ada ilalang yang berusaha menghalangi pertumbuhan rohani orang-orang yang ingin bertumbuh. Udahlah kamu jangan serius-serius lah ikut Tuhan. Kan perlu juga senang-senang, kita kan masih hidup di dunia. Daging loh, masih daging loh, masih ada nafsu loh. Nah, ini model-model ilalang ini saudara. Yang berusaha untuk menghambat pertumbuhan rohani orang lain. Di kitab Wahyu Tuhan ingatkan kembali. Lihat, ada beberapa orang dari jemaat iblis. Yaitu mereka yang menyebut diri orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Suatu saat para ilalang ini akan tersungkur dan berkata, enak kamu ya anak Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tuhan akan buat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berarti ada orang-orang yang berusaha mengambil mahkota kita. Mahkota itu apa saudara? Mahkota itu adalah hasil dari pelayanan kita.
Hasil dari pengiringan kita dari Tuhan. Ada orang-orang supaya mengambil mahkota itu dengan cara apa? Supaya kita tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Supaya kita tidak serius ikut Tuhan. Ada orang, ya itu tadi. Yang disebut dengan jemaah iblis ini. Yang berusaha mempengaruhi kita untuk tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Untuk tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Nama kota Allahku. Yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga. Dari Allahku dan namaku yang baru. Siapa bertelinga? Perhatikan. Selalu Tuhan katakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Tuhan mau kita serius memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan kepada 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Karena ada banyak orang bertelinga tapi tidak mendengar. Masuk telinga kiri bukannya keluar telinga kanan. Kalau masuk telinga kiri keluar telinga kanan masih ada nyantol di otak. Tapi masuk telinga kiri mendal. Masuk telinga kiri mendal. Masuk telinga kiri mendal saudara. Makanya hidupnya gak berubah-berubah saudara. Firman itu tidak bertumbuh. Makanya Tuhan katakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tuhan mau kita serius memperhatikan ini. Karena inilah nanti yang akan terjadi kepada kita. Pada saat penghakiman. Inilah kondisi gereja. Saudara, Wahyu ini dimulai dengan menyebutkan gelar Yesus. Dimulai dengan gelar Yesus sang pemberi wahyu. Kalau kita baca tadi ayat 1 dikatakan saudara. Ada sebutan gini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman apa? Yang kudus dan benar. Kenapa Tuhan sampaikan kepada orang-orang di Philadelphia saudara? Yang kudus dan benar, yang memegang kunci Daud. Ini ada alasannya. Karena gini, saya sampaikan dulu maksud dari yang kudus dan benar. Yang kudus yang benar itu artinya adalah Yesus mau menyatakan bahwa dialah Allah. Dialah Tuhan yang berkuasa. Karena hanya Allah yang kudus dan benar. Di dunia tidak ada yang benar. Alkitab katakan Roma 3 ayat 23 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita ini gak ada yang kudus. Satu-satunya pribadi yang kudus cuman Allah. Dan itu cuman Yesus saudara. Hanya Yesuslah yang kudus. Hanya Yesuslah yang benar. Makanya dia katakan, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar Kristus. Di luar Yesus pasti bukan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya menerima Yesus, percaya kepada Yesus, saudara bersyukur. Karena kita menyembah Allah yang benar. Allah yang kudus. Dan itu anugerah. Anugerah saudara. Anugerah. Tidak. Kalau bukan Roh Kudus yang membuat kepada kita. Kita gak mungkin bisa menerima Yesus. Kalau bukan karena Roh Kudus gak mungkin saudara percaya kepada Yesus. Jadi jangan sia-siakan itu. Yang kedua gelar Yesus pemegang kunci Daud. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Artinya apa? Artinya apa saudara? Yesus adalah pemegang kekuasaan dan otoritas tertinggi. Hanya Dia yang berhak membawa orang masuk surga. Dan hanya Dia yang berhak menolak orang masuk surga. Jadi ketika kita nanti mati saudara. Seluruh dunia yang hakimi siapa saudara? Yesus.
Kalau di agama saudara kita bilang Isa. Bagaimana mungkin dia membela kita kalau kita tidak percaya kepada dia? Bagaimana mungkin dia membela kita kalau kita tidak menghormati dia? Bagaimana mungkin dia membela kita kalau kita tidak taat kepada dia? Karena dialah pemegang otoritas tertinggi. Segala nama, kuasa tunduk di bawah nama Yesus. Jadi ketika dikatakan bahwa dia pemegang kunci Daud, dia ingin katakan kepada jemaat di Philadelphia, kamu jangan takut. Memang kamu jemaatnya kecil, kamu hidup susah, gak banyak. Tapi kamu sudah menyembah Tuhan yang benar, yaitu Yesus. Dan yang kamu sembah itu pribadi yang punya otoritas tertinggi. Yang satu-satunya pemilik hak yang menentukan orang masuk surga atau masuk neraka. Wow. Tuhan kuatkan jemaat di Philadelphia dengan hal ini, saudara. Dimulai dengan hal itu. Supaya mereka tetap semangat. Dan pesan yang sama Tuhan sampaikan kepada kita. Mungkin hidupmu tidak seenak orang lain. Tidak seberhasil orang lain. Tidak sesukses orang lain. Tidak senyaman orang lain. Tapi Tuhan mau sampaikan kepada kita. Engkau ada di tangan yang aman. Karena engkau ada di tangan pribadi yang kudus dan benar. Yang akan menguduskan hidupmu. Yang akan membenarkan hidupmu. Dan engkau berada di tangan pribadi pemegang otoritas tertinggi di segala jagat raya dunia akhirat. Jangan takut. Jangan minder. Engkau ada di tangan yang benar. Sekalipun hidupmu susah. Saya suka lagu ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Ketika engkau menghadapi masa-masa sulit, ketika engkau mulai putus asa, ketika engkau mulai takut, katakan dalam hatimu, aku punya Bapa yang kudus dan benar, yang memegang kunci Daud, yang memegang otoritas tertinggi, dan dia akan memberikan kemenangan kepada saya. Amin. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya nggak tahu pergumulan apa yang kita hadapi. Tapi kenapa Tuhan harus sampaikan ini di depan? Supaya jemaat di Philadelphia itu tetap semangat, tetap kuat. Kota Philadelphia adalah kota terkecil dari 7 kota yang ada di kitab Wahyu. Dia kota kecil, saudara. Kota ini didirikan oleh Raja Pergamus. Ingat siapa Pergamus? Pergamus adalah ibu kota dari Asia. Ibu provinsi lah. Kalau Surabaya, kalau Jawa Timur mungkin kayak Surabaya lah. Jadi kota ini, Philadelphia didirikan oleh Raja Pergamus yang bernama Attalus II. Tahun 140 sebelum Masehi. 140 tahun sebelum Yesus lahir. Kota ini sudah ada. Didirikan oleh Attalus II. Jadi Raja Attalus II ini saudara, dia sangat mengasihi saudaranya yang bernama Eunemes. Jadi dia punya saudara
namanya Eunemes, dan dia sangat mengasihi saudaranya. Jadi kata pergamus ini diambil dari itu, saudara. Kata Philadelphia. Kata Philadelphia ini berasal dari dua kata. Dari bahasa Yunani yaitu Phileo, ingat ada kasih Phileo, ada kasih apa? Storge, ada kasih Eros, ada kasih Agape, ya. Jadi diambil dari kata Philea yang artinya kasih persaudaraan, dan Adelphos yang artinya saudara. Jadi Philadelphia ini artinya adalah orang yang sangat mengasihi saudaranya. Jadi perasaan dari Attalus ini diabadikan menjadi nama sebuah kota. Jadi spiritnya pun nanti berbeda, saudara. Karena nama itu mempengaruhi, betul? Coba lihat Tulung Agung. Tulung Agung artinya apa? Di tulung yang agung. Makanya kalau kita nggak cari Tuhan sungguh-sungguh, amsyong, saudara. Karena pertolongan kita hanya dari yang agung. Siapa yang agung? Tuhan. Jadi nama kota itu mempengaruhi. Oke. Jadi kota Philadelphia ini sering mengalami ancaman gempa bumi. Ya. Jadi sering terjadi gempa bumi di kota ini, saudara. Jadi penduduk kota ini jarang mau tinggal di sana. Mereka suka luar kota. Karena apa? Mereka sudah kerja keras, banting tulang, bangun rumah, datang gempa bumi, ambruk, saudara. Jadi jarang, makanya jangan heran, saudara. Jemaat di kota ini pun sedikit sekali. Makanya dikatakan tadi gini, kalau engkau bertahan, kamu akan jadi soko guru. Soko guru itu apa, saudara? Penopang gereja, saudara. Karena gak ada orang yang bertahan di sini, saudara. Jadi kotanya ini kota yang saya bilang jarang orang mau tinggal di sini. Jadi kemungkinan gereja di Pergamus pun sangat kecil dan jemaatnya pun sangat sedikit. Dan itu pun dari kelas bawah, dari kelompok orang-orang miskin, saudara. Makanya dikatakan siapa yang menang akan kujadikan soko guru. Tapi luar biasa, sekalipun gereja di Philadelphia ini kecil, jemaatnya nggak banyak, dan jemaatnya miskin-miskin, Tuhan memuji kota ini. Tuhan tidak mencela kota ini, tidak mencela jemaat yang ada di Philadelphia. Jadi pujian Tuhan kepada kita bukan karena kita punya prestasi yang banyak, bukan karena kita punya harta yang banyak. Bukan itu yang membuat Tuhan memuji kita. Bukan karena gereja yang jemaatnya mega church. Bukan. Kota ini jemaatnya kecil, sedikit, miskin-miskin lagi, saudara. Tapi Tuhan sayang sama Philadelphia. Tuhan puji mereka tanpa ada satupun celaan dari Tuhan bagi jemaat yang ada di Philadelphia. Saya kadang ini menjadi penghiburan bagi saya. Karena Tuhan, kapan jemaat saya ini sampai, ya gak usah banyak-banyak lah, 200-300 lah. Sabar bos. Apa yang kamu cari? Bangun dulu pondasinya, jadikan mereka soko guru, ajar kebenaran yang benar, hidup dalam kebenaran. Buat apa jemaat 5.000? Tapi semuanya rohaninya gak bertumbuh. Kondisi jemaat di Philadelphia, saudara, tidak ada satupun celaan dari Tuhan atas jemaat di Philadelphia, walaupun jemaatnya sedikit. Dikatakan juga, ini menarik, saudara, ini menarik. Kekuatannya kecil, ya wajarlah jemaat sedikit, miskin-miskin lagi.
Ini kekuatan apa? Mereka hanya bergantung dari Tuhan. Yaitu yang benar dan kudus yang memegang kunci Daud. Jadi kekuatan mereka di situ saudara. Tapi yang luar biasanya saudara perhatikan. Gereja di Philadelphia sejarah membuktikan. Gereja di Philadelphia itu masih bisa memberikan pengaruh sampai abad ke-12. Sampai abad ke-12 saudara. Ini ditulis oleh Yohanes. Berarti sekitar tahun berapa ya? 40, 60-an. Sampai abad ke-12 tahun 1200. Gereja ini masih berdampak saudara. Walaupun kecil, walaupun jemaatnya sedikit dan miskin-miskin. Saudara, mungkin jemaat kita gak sebanyak gereja lain. Tidak sekaya gereja lain. Tapi saya mau kasih tahu. Asal kita sungguh-sungguh benar. Gereja ini bisa berdampak bagi kota ini. Amin. Amin. Ini yang menjadi mimpi saya. Saya bilang Tuhan bukan karena banyaknya jemaat. Bukan karena kayanya gereja. Tapi ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar atas kota ini. Kita bisa berdampak. Kita masuk ke perusahaan. Kita masuk ke sekolah. Kita masuk ke penjara. Kita masuk ke pelacuran. Kita masuk nanti ke pemerintahan. Kita masuk ke semua kalangan. Untuk menyatakan siapa Yesus. Dan mempengaruhi kota ini saudara. Itu yang Tuhan mau. Bukan banyaknya, bukan kayanya. Tapi bagaimana dampak kita. Tuhan Yesus bilang kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu sudah tidak asin lagi. Gak ada lagi gunanya. Selain dibuang dan diinjak-injak orang. Panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah menjadi garam dan terang. Apa itu garam? Garam itu mengawetkan kebusukan saudara. Membuat orang yang moralnya rusak. Dengan kehadiran kita, moral mereka jadi baik, tidak menjadi busuk. Yang harusnya mereka menuju neraka, dengan kehadiran kita membawa mereka masuk menuju sorga. Garam itu fungsinya apa lagi saudara? Memberikan rasa sedap saudara. Makanan semahal apapun saudara, masakan semahal apapun, kalau nggak ada garamnya, itu jadi anyep, nggak enak. Saudara, sayur bening yang murah pun kalau dikasih garamnya pas, itu enak saudara. Tuhan mau hidup kita ini memberikan warna yang membuat enak bagi orang lain. Kehadiran kita itu diharapkan orang lain, ditunggu orang lain. Jangan sampai saudara begitu kita hadir, waduh, si A datang, ayo kabur. Jangan. Itu panggilan kita. Ketika garam itu sudah tidak asin, ketika kita sudah tidak lagi mempengaruhi, Alkitab katakan, gak ada lagi guna kita selain dibuang dan diapai saudara? Diinjak-injak orang. Makanya banyak orang Kristen itu direndahkan saudara. Gak dianggap, direndahkan, dilecehkan. Karena apa? Garamnya sudah gak asin lagi saudara. Gak asin. Dampaknya bukan dampak yang baik tapi dampak yang buruk. Tetapi jemaat di Philadelphia saudara, sekalipun mereka sedikit, sekalipun mereka miskin, tapi mereka punya dampak yang luar biasa. Saya rindu gereja MDC. Walaupun gak banyak. Tapi kita bisa dampak. Amin. Kita punya semangat yang sama untuk hal itu. Ada kekuatan dari luar, yaitu jemaat iblis. Saya sudah bahas tadi saudara. Apa yang menjadi kekuatan jemaat ini saudara? Apa yang membuat jemaat ini begitu hebatnya, begitu kuatnya, begitu dikagumi sama Tuhan saudara. Sampai Tuhan puji mereka. Ada beberapa rahasia. Dan saya mau kasih tahu. Harus ini yang menjadi rahasia kita saudara. Kalau saudara dan saya lakukan ini. Sekalipun mungkin usahamu kecil. Jabatanmu kecil. Gak sehebat orang lain. Atau apalah yang kecil-kecil. Tapi kalau kita berjalan di sini. Kita tetap bisa berdampak saudara. Apa yang menjadi kekuatan mereka? Di Wahyu 3 ayat 10 dikatakan saudara.
Karena engkau apa? Menuruti firman-Ku. Kekuatan kita bukan di uang kita. Kekuatan kita bukan di nama besar kita. Kekuatan kita ketika kita mau komitmen, saya mau turuti firman Tuhan. Saya mau taat sama firman Tuhan. Ketika kita taat sama firman Tuhan, ada otoritas Tuhan turun dalam hidup kita. Ada wibawa Tuhan turun dalam hidup kita. Ada hikmat Tuhan turun dalam hidup kita. Dan ada penyertaan Tuhan turun dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil. Yusuf, dia cuman minoritas di Mesir, cuman satu-satunya. Tapi satu-satu ini pun dia mempengaruhi seluruh Mesir, saudara. Padahal dia siapa? Dia cuman budak. Budak. Sudah jadi budak, dituduh lagi memperkosa, saudara. Sampai akhirnya dia menjadi narapidana masuk penjara. Gak punya masa depan. Tapi Yusuf komitmen taat sama firman Tuhan. Ada alasan bagi Yusuf untuk marah sama Tuhan. Ada alasan bagi Yusuf untuk dia bunuh diri. Ada alasan bagi Yusuf untuk dia memberontak, menyalahkan kakak-kakaknya yang menjual dia. Tapi dia ingat apa yang Tuhan sampaikan kepada dia di dalam mimpi. Makanya ketika Tante Potifar ngajak dia selingkuh, saudara. Alasan dia tidak melakukan dosa. Bukan karena dia takut ketahuan. Bukan karena dia takut sama Potifar. Tetapi alasannya karena dia gak mau menyakiti hati Tuhan. Masakan aku harus berdosa terhadap Tuhan, dia katakan, saudara. Dia tunduk sama firman. Ketika dia tunduk sama firman, percayalah, ada waktunya Tuhan akan angkat. Dari dalam sel penjara, Tuhan tempatkan di istana Firaun, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Setelah Firaun. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita mau komitmen taat sama firman Tuhan. Tunduk sama firman Tuhan. Menghormati firman Tuhan. Gak peduli sekecil apapun kita. Ada tiba nanti saatnya, saudara. Kalau menurut Tuhan sudah waktunya, Dia akan angkat hidup kita, saudara, ke tempat yang tinggi. Sehingga nama kita menceritakan kemuliaan Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar taat sama firman. Setiap hari kita dapat firman, saya pikir sudah cukuplah. Ibadah harian 3, renungan 1, video 1. Asal kita mau taat, saudara. Saya percaya Tuhan akan kuatkan kita menghadapi masa-masa sulit dan kita akan berhasil, saudara. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Saudara ingin berhasil dalam segala hal, rahasianya cuma satu. Belajar taat firman Tuhan. Taat firman Tuhan. Sesulit apapun itu, belajar taat, saudara. Matius 7 ayat 24 sampai 25 dikatakan seperti ini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, taat melakukan, itu seumpama orang yang mendirikan hidupnya di atas batu. Di atas batu karang. Ada hujan datang, ada angin melanda, dia gak rubuh. Tetapi kalau orang yang tidak suka merenungkan firman, gak melakukan firman,
Ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Begitu datang angin, begitu datang hujan, maka rumah ini akan rubuh. Kenapa orang Kristen gampang jatuh bangun dalam dosa, gampang putus asa? Karena tidak terbiasa taat sama firman, saudara. Jemaat di Philadelphia, sekalipun ada ancaman gempa, walaupun ancaman kemiskinan, walaupun ada ancaman apalagi saudara, jemaah iblis, tapi mereka tetap kuat, saudara. Karena mereka belajar taat firman Tuhan. Kalau saudara nggak suka baca Alkitab, bagaimana mau taat? Mari kita suka ibadah harian 3 kali sehari. Lakukan aja. Berat, lakukan aja. Lihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, tekun menantikan Tuhan. Saya tahu menanti itu pekerjaan yang membosankan. Dikatakan tadi saudara, karena engkau menuruti firmanku dan tekun menantikan aku. Seringkali kelemahan kita itu saudara, karena kita enggak tekun menantikan Tuhan. Kita enggak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Akhirnya kita coba cari jalan keluar sendiri. Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Menantikan Tuhan itu penting, saudara. Ketika kita menghadapi masalah, belajar untuk menantikan Tuhan. Apa maumu atas masalahku Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Kasih saya petunjuk, kasih saya hikmat, kasih saya pengertian apa yang harus saya lakukan. Kadang yang Tuhan suruh itu hal-hal yang sederhana. Tapi karena kita taat saudara, mujizat bisa terjadi. Mari kita belajar menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana caranya menanti-nantikan Tuhan? Ya kita harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Jangan ambil jalan pintas. Wahyu 3 ayat 10 tadi, karena engkau menuruti firmanku dan untuk tekun menantikan aku, maka aku pun melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, ada satu ayat yang mau saya bagikan. Yesaya saudara. Yesaya 40 ayat 31. Perhatikan. Yesaya 40 ayat 31 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, Alkitab katakan, mereka itu seumpama Raja Wali yang sedang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tapi tidak lesu. Mereka berjalan tidak lelah. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan saudara, seberat apapun masalah, sesulit apapun masalah, kita tidak akan menjadi lesu. Kita tidak akan menjadi lelah, kita tidak putus asa, tapi kita akan terbang. Masalah itu akan membawa kita terbang tinggi. Saudara tahu, yang paling diharapkan Raja Wali itu adalah badai. Karena badai itu yang bisa membawa dia terbang tinggi, saudara. Saya mau kasih tahu, seringkali Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan badai dalam hidup kita. Karena Tuhan mau pakai badai itu membawa kita terbang tinggi. Kalau Yusuf tidak masuk penjara, kalau Yusuf tidak difitnah sebagai pemerkosa, mungkin dia tidak menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudara. Kalau Daud tidak menghadapi Goliat yang menjadi sosok yang menakutkan bagi Israel, bagi tentaranya Saul,
Daud mungkin tidak akan menjadi raja, saudara. Goliat yang menakutkan itu menjadi kendaraan bagi Daud untuk duduk di tahta. Penjara jadi kendaraan bagi Yusuf untuk dia duduk di istananya Firaun. Harusnya masalah kita itu menjadi kendaraan untuk kita dibawa Tuhan lebih terbang tinggi lagi. Amin. Masalah itu bukan untuk menghancurkan hidup kita. Karena itu apapun masalah yang kita hadapi, jangan bersungut-sungut. Jangan marah, jangan kecewa. Apapun masalah, kita harus katakan masalah ini akan menjadi kendaraan yang dipakai Tuhan untuk saya terbang tinggi, naik level lagi. Masalah ini akan dipakai Tuhan menjadi pesawat untuk saya lebih terbang tinggi lagi. Wow. Itu yang dialami oleh jemaat di Philadelphia. Walaupun ada gempa, walaupun miskin, walaupun enggak masalah bagi mereka. Mereka tetap taat, tetap menanti-nantikan Tuhan. Di situ mereka melihat mujizat, pertolongan yang sempurna. Janji Tuhan kepada jemaat di Philadelphia apa saudara? Setelah mereka lakukan itu, ada janji Tuhan. Wow, setelah mereka apa tadi saudara? Taat sama firman Tuhan. Setelah mereka menanti-nantikan Tuhan, ada janji Tuhan bagi mereka saudara. Apa itu? Tuhan akan tunjukkan kepada jemaat iblis bahwa Tuhan mengasihi mereka. Lihat, Tuhan banggakan mereka di hadapan jemaah iblis. Saudara ingat kisah tentang Ayub? Bagaimana Tuhan membanggakan Ayub kepada iblis? Lihat itu anakku, Ayub, hambaku Ayub, Tuhan katakan. Dia takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup benar. Dan Tuhan berkati dia. Tuhan bangga atas hidupnya Ayub saudara. Dan dia pamerkan kepada iblis. Pertanyaannya, apakah Tuhan bangga dengan hidup kita? Apakah Tuhan melayak memamerkan kita kepada iblis? Saya kadang membayangkan gini, Tuhan kapan ya? Tuhan ngomong gini sama iblis, lihat itu hambaku Frinatal. Lihat itu. Sekalipun dia punya masalah, dia tetap mencari aku. Dia tetap melayani aku. Dia tetap mencintai aku. Itu yang harusnya kita rindukan. Wahyu pasal 3 ayat 9 dikatakan, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut diri orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Dia katakan, jemaat-jemaat iblis itu nanti akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Satu saat para jemaat-jemaat iblis akan datang ke hadapanmu dan tersungkur. Dan berkata, memang Tuhan mengasihimu. Memang Tuhan mengasihimu. Orang-orang yang selama ini membuli kita karena kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Orang-orang yang selama ini berusaha untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Satu saat mereka akan datang kepada kita dan berkata, memang ya Tuhan mengasihimu. Karena apa? Tuhan buat perbedaan antara hidup kita dengan hidup mereka, saudara. Amin. Amin. Mari saudaraku. Yang pertama tadi, Tuhan akan tunjukkan kepada jemaat iblis bahwa Tuhan mengasihi jemaat yang ada di Philadelphia. Satu saat Tuhan akan tunjukkan kepada orang-orang yang membenci kita, saudara. Yang gak suka dengan kemajuan kita. Bahwa ada Tuhan di pihak kita. Ada Tuhan yang membela kita. Ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan yang menyembuhkan kita. Ada Tuhan yang setia kepada kita. Sekalipun kita punya banyak masalah. Tapi kita menang atas masalah itu. Sekalipun kita menghadapi banyak pergumulan. Tetapi kita menang atas pergumulan itu. Karena ada tangan Tuhan yang mengasihi kita. Dan mereka lihat itu. Dan nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua,
Tuhan lindungi di hari pencobaan. Akan ada masanya nanti terjadi hari pencobaan, saudara. Seluruh bumi akan dicobai. Tapi Tuhan akan lindungi kita, saudara. Dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ada saatnya, saudara, bumi ini akan mengalami masa-masa sulit. Seluruh dunia. Dan itu Tuhan sudah buktikan. Pandemi kemarin. Dan saat ini kita sedang dalam ancaman krisis ekonomi. Ancaman apa lagi? Bencana alam. Kalau kita sungguh-sungguh taat sama firman Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Ada janji Tuhan. Dia akan lindungi kita, saudara. Tuhan akan menjadi pelindung kita, saudara. Ancaman ini sudah di depan mata, saudara. Belum lagi ancaman perang dunia. Krisis yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Biar kiranya Tuhan melindungi kita. Dan ini janji Tuhan kepada mereka yang mau taat melakukan firman Tuhan. Yang mau taat menanti-nantikan Tuhan, saudara. Kalau saudara mau dapat perlindungan itu, mari kita lakukan ini. Kemarin saya melihat video, saudara. Gempa di Pakistan. Ngeri, saudara. Ngeri. Bukan gempa, banjir. Banjir, ngeri. Bagaimana rumah-rumah megah itu, saudara, habis semua. Hampir setengah Pakistan tenggelam. Di tengah-tengah kondisi krisis ekonomi Pakistan. Saya coba bayangkan kalau saya ada di sana. Kalau saya menjadi bagian mereka. Beberapa hari yang lalu Korea Selatan hampir seluruhnya, saya baca di internet, saudara, tenggelam, saudara. Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi ke depan. Hari-hari inilah waktu-waktunya kita menanti-nantikan Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Kekayaan kita nggak bisa menyelamatkan kita. Nama besar kita nggak bisa menyelamatkan kita. Hanya perlindungan Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Karena Tuhan katakan akan ada masanya. Terjadi pencobaan yang akan datang kepada seluruh dunia. Semua orang yang diam di bumi. Mungkin saat itu pencobaannya apa, saudara? Gempa itu. Jemaat di Philadelphia saat itu ancaman mereka gempa. Tapi Tuhan lindungi mereka dari gempa. Tuhan lindungi. Nasihat Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Ada satu lagi sebenarnya, saudara. Tuhan bilang gini, saudara. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang membuka. Saudara, apapun usaha saudara, kerja keras kita, kalau Tuhan nggak membuka, saudara, sia-sia. Sia-sia. Tapi walaupun kita santai, bukan santai ya, saya nggak suka kata santai, saudara. Tidak ngotot seperti orang lain. Tapi kalau Tuhan sudah buka, saudara, nggak ada yang bisa menutup. Karena itu, gak usah takut. Gak usah takut. Kalau sudah waktunya engkau diberkati Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Kalau sudah waktunya engkau diangkat Tuhan, pasti diangkat Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, engkau mau ngoyoh kayak apa? Gak jadi. Saya ini orang kolerik, saudara, kolerik.
Kolerik saya itu nyaris 100% saudara. Kalau saya sudah punya keinginan, sebelum ambruk saya tidak akan berhenti saudara. Kadang saya melihat Tuhan aku udah ngotot kayak gini. Loh kok hasilnya cuman kayak gini? Ya memang aku gak buka pintu kata Tuhan. Kamu aja ngotot. Oh iya. Ada kala cuman santai aja ngerjain. Saya ini kan juga kan jalanin beberapa usaha saudara. Santai aja ngerjain. Tiba-tiba kebuka. Loh, kok bisa ya? Saya ingat ini saudara. Karena itu temukanlah pintu yang Tuhan buka dalam hidupmu. Nantikan Tuhan supaya engkau bisa mengetahui, oh ini pintu yang Tuhan buka. Ini pintu yang Tuhan buka. Oh ini Tuhan udah segel pintu ini. Mau apain pun gak bisa kebuka. Ya jangan coba-coba saudara. Jangan coba-coba. Yang terakhir saudara. Nasihat Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Setia. Setia. Caranya setia bagaimana? Ya setia. Caranya setia ya setia. Dikatakan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Pegang saudara. Kalau engkau selama ini sudah hidup benar, rutin ibadah harian, engkau sudah rajin melayani Tuhan, engkau sudah rajin berbagi kasih, engkau sudah rajin pelayanan, engkau sudah rajin, udah pegang. Mungkin ada orang yang berusaha mempengaruhi. Udahlah sekali-sekali lah, gak usah ke gereja, gak usah pelayanan lah, sekali-sekali. Itu caranya orang untuk mengambil mahkotamu saudara. Barang siapa menang, ia akan kujadikan apa? Soko guru. Tuhan akan pakai kita saudara. Asal kita setia. Saya percaya Tuhan pasti pakai hidupmu. Saudara, perhatikan ini. Kenapa sih Tuhan sampai menebus kita? Kenapa sih Tuhan sampai menyelamatkan kita? Karena Tuhan ingin memakai hidupmu dan hidupku. Kalau saya sampai beli sebuah mobil dengan harga yang mahal. Anggaplah saya beli Innova Ribbon yang harganya 400 sampai 500 juta. Tentu mobil ini bukan untuk supaya saya simpan di garasi, saya lihat, saya lap, habis itu saya simpan, saya lihat saya ganti bannya, saya simpan, saya lihat saya ganti olinya, saya simpan. Hanya orang bodoh yang melakukan itu. Ketika saya membeli mobil Innova Ribbon, saya ingin mobil ini bisa membantu saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan saya. Betul? Supaya saya lebih produktif, supaya semua rencana saya bisa saya genapi lewat mobil ini. Saudara tahu, Yesus beli engkau dengan nyawanya, dengan darahnya. Di atas kayu salib dia tergantung sebagai manusia yang hina. Bukan supaya kita dimuseumkan, kalau sakit disembuhkan, kalau butuh uang dikasih uang, kalau apalagi disenangkan. Tapi dimuseumkan bukan supaya hidup kita ini dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya, memenangkan dunia ini. Makanya kenapa Tuhan begitu marahnya kepada orang yang punya satu talenta tapi dia simpan talenta itu. Saudara tahu harga satu talenta itu berapa? 6.000 dinar. Satu dinar itu upah pekerja harian satu hari. Kalau satu hari pekerja harian upahnya 100.000. Tuhan kasih kita potensi seharga minimal 600 juta rupiah. Dan kita bilang, saya gak bisa melayani Tuhan. Saya gak punya apa-apa.
Yesus tebus kita bukan supaya kita digarasikan dan dirawat, bukan. Tapi supaya Tuhan pakai hidup kita menjadi soko guru, menjadi pelayan Tuhan. Supaya lewat hidup kita banyak orang mengenal Yesus, banyak orang diselamatkan karena percaya kepada Yesus. Itulah yang membuat kenapa Tuhan begitu marah kepada yang 1 talenta ini. Engkau sudah dikasih modal besar. Saudara tahu modal kita apa? Nyawanya Yesus. Nyawanya Yesus. Dan kita dikasih hak menjadi anak. Mari kita lakukan panggilan kita. Kita bangkit berdiri yuk. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagi bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagi anugerahmu Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Saudara, apapun keberadaan kita hari ini, mungkin kau tidak sehebat orang lain, tidak sekaya orang lain, tidak sepopuler orang lain. Kadang kita merasa minder. Tuhan katakan, Dia yang kudus dan benar. Dia yang memegang kunci Daud. Kita ada di tangan yang benar. Tuhan yang benar, pemilik otoritas tertinggi dari jagat raya ini. Jangan takut. Dia yang memberikan kemenangan. Dia yang memberikan kekuatan. Dia yang memberikan kemampuan untuk kita melalui masa-masa sulit ini. Asal kita mau taat kepada firman-Nya. Asal kita mau setia menanti-nantikan Dia. Maka kita akan menang. Dan Tuhan akan pakai kita. Dan orang akan melihat ada Tuhan yang mengasihi kita. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang setia kepada kita. Mari masuk di dalam rencana Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau mengenal setiap pribadi kami, anak-anak-Mu. Engkau tahu. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan yang benar. Pemegang otoritas tertinggi dari jagat raya alam semesta ini. Sampai kekekalan. Dan Engkau yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Tuntun langkah-langkah kami.
sertai kami. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Jangan biarkan kami mencari jalan kami sendiri. Roh Kudus, tuntun kami. Hanya Engkau yang memampukan kami untuk hidup berkemenangan. Pakai setiap kami Tuhan di bidang kami masing-masing. Sehingga lewat hidup kami orang bisa melihat ada Yesus yang mengasihi kami. Ada Yesus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan dunia ini akan memuliakan Engkau. Terima kasih. Pulihkan umat-Mu, pulihkan kami, berkati setiap kami. Kami bersyukur buat ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku, bagi kemuliaan-Mu. Bapak, kami percaya Engkau tempatkan kami di kota ini bukan kebetulan. Karena Tuhan rindu lewat hidup kami kota ini mengenal Tuhan. Karena itu kami umat-Mu bersehati berdiri di kota ini mewakili kota ini. Kami mohon anugerah Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas kota Tulung Agung. Kami mohon keselamatan daripada Tuhan turun atas kota ini. Celikan mata rohani penduduk kota ini. Untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Berkati kota ini Tuhan. Berkati kota ini. Berkati pemerintahan kota ini. Kami bawa orang-orang yang duduk di pemerintahan. Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, semua jajaran pegawai negeri sipil, sampai yang paling rendah, eksekutif, yudikatif, legislatif. Tuhan, mereka hamba-Mu, wakil Tuhan yang dipercaya Tuhan mengelola kota ini. Karena itu kami minta hikmat Tuhan atas hidup mereka. Beri mereka hikmat bijaksana untuk mengelola kota ini. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan. Segala kecurangan-kecurangan yang ada di pemerintahan, Tuhan yang membongkar dengan cara-Mu. Tuhan yang membongkar. Pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan menjadi berkat. Beri mereka keberanian, kemampuan untuk hidup benar, menjadi terang dan nama-Mu dimuliakan. Seperti Engkau memakai Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego, Engkau memakai mereka Tuhan. Berkati pemerintahan kota ini. Pulihkan kota ini. Pulihkan ekonomi kota ini. Berkati ekonomi kota ini Tuhan. Pulihkan gereja Tuhan. Pulihkan umat Tuhan. Pulihkan hamba-hamba Tuhan. Supaya kami bisa menjadi garam dan terang atas kota ini Tuhan. Kami bersyukur. Kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan, terima kasih karena Engkau menebus kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih karena Engkau punya rencana atas hidup kami. Bawa kami masuk ke dalam rencana-Mu. Tuntun sertai langkah-langkah kami. Lindungi setiap kami umat-Mu di tempat ini dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit. Lindungi kami dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus, tolong kami. Mampukan kami untuk hidup benar dalam segala hal. Berkati umat-Mu sepanjang minggu ke depan.
Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Hari-hari ini jemaat yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap jemaat yang sakit kami berdoa, sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu. Pakai setiap umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Anak-anak kami yang sekolah, berkati dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan, takut akan Tuhan. Lindungi dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lindungi mereka dari keinginan-keinginan yang jahat. Pakai anak-anak kami untuk menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta seluruh keluarga besarnya. Perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Jagai, lindungi mereka dari segala panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus sakit penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Bawa mereka semakin mengenal Engkau, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu. Semua keluarga besarnya bawa mengasihi Tuhan, masuk dalam rencana-Mu. Jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka, tapi tuntun mereka dalam kebenaran-Mu. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan, dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya. Berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah, kita ada di tangan Tuhan yang benar, pemilik alam semesta ini, yang sudah menebus kita, yang sangat mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu jangan takut, jangan takut, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau ke gunung, kemanapun engkau pergi tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami